tempat dimanapun saudara sempat berdiri saat ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih dipersembahkan bagi Dikau yang sudah memelihara, menjaga kehidupan kami, dan bahkan memberikan waktu serta kesempatan dengan tubuh yang sehat kami berada di tempat ini untuk mempersembahkan persembahan-persembahan kami, persembahan pujian bibir mulut kami, dan apa saja yang sempat kami persembahkan. Dan juga kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Arahkanlah hidup kami kepada Dikau, semakin hari mendekat akan Dikau, sampai kami menyatu dengan Engkau untuk tidak bisa terpisahkan. Inilah doa kami. Banyak kekurangan kami dalam kebaktian kami ini, tapi biarlah Roh-Mu yang suci akan memberikan kami penghiburan, kekuatan dan pertolongan, agar ibadah kami semakin hari ditingkatkan untuk berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda mengganggu kami saat pemberitaan firman-Mu dan selanjutnya. Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usirkan segala setan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, bahkan menyatakan firman-Mu lewat pemberitaan. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyatakan kebenaran firman-Mu dengan segala keberanian hati. Dan biarlah Engkau mengurapi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, bisa mengerti, bisa mempercayai, bahkan melakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Duduklah dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah pilih, untuk dari tempat itu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan kiranya tetap menyertai kita, dan biarlah kita jaga suasana kebaktian kita, dan biarlah urapan Roh Kudus tetap bekerja di dalam kita masing-masing, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya. Saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, sidang jemaat, baik Jalan Johor Lemah Putro, saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini, baik dari dalam kota Surabaya, dari gereja-gereja tetangga, dari luar kota Surabaya, dari luar Pulau Jawa, mungkin juga dari luar negeri ada di antara kita pada pagi hari ini. Saya menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung bersama kami dalam kebaktian pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kita firman-Nya. Dia melayani kita sebagai imam besar, melayani pekerjaan pendamaian, agar begitu selesai kebaktian ini kita merasakan kebebasan dari Tuhan. Kita berdamai satu dengan yang lain, kita bisa berdamai dengan Tuhan, itulah yang terutama. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini, dan pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk selanjutnya dalam pelayanan. Besok kita akan mulai masuk dalam pelayanan kebaktian pasca persekutuan yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya, jika Tuhan izinkan, di Hotel Westin tanggal 13 sampai dengan 16 April yang akan datang. Tetapi bagi kita sidang jemaat besok, kita sudah mulai masuk dalam kegiatan nyata ya. Besok kita mulai masuk dalam kegiatan yang nyata. Setelah beberapa waktu ini panitia sudah merampungkan banyak hal yang dalam rapat-rapat yang berlangsung cukup berat, tapi mereka sudah kerjakan, dan besok kita mulai masuk dalam pelaksanaan nyata, yaitu berdoa berpuasa. Besok kita akan naik ke Batu untuk berpuasa, mulai malam hari besok, Selasa pagi dan malam, Rebu pagi dan malam, dan sampai pagi hari Kamis. Sesudah kebaktian pagi sekali
kita akan kembali ke Surabaya. Rasanya yang mau langsung kerja masih bisa langsung dari Batu jika menghendaki demikian. Dan bagi saudara-saudara yang lain yang tidak sempat menginap di Batu masih mendapat kesempatan dan rupanya sudah diatur, dan beberapa saudara-saudara yang dengan kendaraan sendiri setiap hari ke Batu, itu pun suatu perkara yang sangat positif yang tentunya jika dikerjakan, diambil, dilakukan dengan hati yang setulus-tulusnya, maka Tuhan memberkati saudara. Kemudian di samping itu, kalau masih tidak bisa pergi pulang ke Batu, maka saudara di sini disediakan kesempatan untuk berkumpul di gereja ini pada hari Selasa dan Rebu. Pada hari Selasa jam 5:30 sore sampai jam 7 malam. Pada hari Rebu juga jam 5:30 sampai jam 7 malam. Sementara yang di Batu sudah disiapkan jadwal itu sepanjang kita berada di sana, berada dalam suasana doa. Itulah jam-jam itu, dan masih diberi kesempatan saudara-saudaraku umpamanya pun tidak sempat hadir dalam kebaktian doa persekutuan bersama di sini di Batu. Jika saudara sungguh-sungguh ingin mempersembahkan atau mengambil bagian dalam pelaksanaan ini, saudara masih bisa lakukan doa bahkan puasa di rumah saudara berada atau dimanapun saudara berada. Saya memberi kesempatan ini dari Tuhan untuk saudara bisa berdoa. Bagi saudara-saudara yang mau ambil bagian dalam pengorbanan, memang kita sudah membuka hal ini saudara, pengorbanan untuk dana, untuk tempat tinggal dan berbagai-bagai macam fasilitas yang dapat digunakan. Saudara segera bisa menghubungi panitia, masing-masing sudah ada bidang-bidangnya. Kalau saudara mau mempersembahkan termasuk bidang akomodasi, saudara menghubungi kepala bidang akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi ini membutuhkan banyak tenaga, konsumsi baik pelayanan maupun mungkin ada nanti yang memasak, sebab ada yang mempersiapkan rumah tapi tidak ada yang memasak dan sebagainya. Saudara bisa bergabung kelompok bersama-sama untuk menampung begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Saya belum dapat memperkirakan berapa banyak hamba Tuhan, tapi undangan kami sebar seluas-luas. Kemarin sudah dikirim semua. Kemarin undangan sudah jalan. Sebelumnya saya sudah mengkontak semua perwakilan-perwakilan kita yang ada di daerah-daerah untuk melanjutkan kepada rekan-rekan yang ada di daerahnya sebelum undangan datang. Jadi rasanya kebaktian ini sudah diketahui di seluruh Indonesia, dan doa juga sudah naikkan di mana-mana saya mendengar mereka ambil bagian dalam doa kita yang menjadi tuan rumah di sini. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri. Jadi besok kebaktian doa puasa ini bukan tanpa arah, tapi arah utama adalah membawa hidup kita dalam kegiatan tubuh Kristus, dalam persekutuan. Dan di samping itu, saudara-saudaraku, hasil yang pun dapat kita petik adalah bahwa segala sesuatu yang menghalangi kegiatan ini, umpamanya kita dalam percobaan, umpamanya kita dalam kesakitan, umpamanya kita dalam apapun, oleh doa bersama itu Tuhan berkemurahan kiranya menyelesaikan, menyingkirkan dari kita, supaya kita dengan segala keleluasaan hati bisa melayani Tuhan. Bagi saudara-saudara sekalian, saya menerima usulan tentang tema kebaktian Paskah ini. Memang bagi saya terlalu sulit untuk mengkalimatkan suatu tema yang memang skopnya terlalu luas. Saudara-saudaraku, saya bisa saja memberikan satu kalimat, tetapi ditakutkan jangan kalimat itu mempersempit area yang Tuhan ingin bukakan bagi kita baik dalam kegiatan maupun dalam pemberitaan firman. Itu sebabnya kita ikuti pemberitaan firman. Jika Tuhan menyimpulkan dengan suatu kalimat fokus yang harus kita
ambil sebagai sasaran dalam kesempatan kebaktian ini, saya akan sampaikan kepada saudara-saudara. Tapi sampai saat ini rasanya kita masih berada dalam suatu area yang sangat luas. Sebab itu marilah saudara-saudaraku, terutama sidang jemaat ini seluruhnya, untuk aktif dalam kebaktian hari-hari ini. Sebab kebaktian ini juga merupakan suatu persiapan nyata untuk pelaksanaan kebaktian persekutuan ini. Kalau kita tidak rajin mengikuti kebaktian, tidak rajin mendengarkan firman, maka di dalam pelaksanaan kita bisa nanti bergerak sendiri tanpa kaitan satu dengan yang lain, dan ini bisa kadaluarsa, bisa buyar begitu saja. Sebab itu mari kita punya kegiatan masing-masing dikaitkan dengan pemberitaan firman, agar setiap kegiatan kita terarah kepada pembentukan tubuh Kristus ini. Dan Paskah ini suatu kekuatan yang melepaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Ini pula kekuatan yang membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Ini pula kekuatan yang nanti akan melepaskan kita dari tekanan pengaruh dunia ini, untuk kita bisa mengalami kebebasan yang benar-benar merupakan kebebasan sempurna. Sebab itu marilah kita memusatkan perhatian kita pada hari-hari pelayanan ini. Jadi besok itu sudah suatu masuk dalam, terjun dalam pelayanan, dalam kegiatan nyata, saudara-saudaraku. Sudah panitia mengadakan rapat beberapa waktu ini, kita besok akan mulai masuk dalam kegiatan nyata pelaksanaan kebaktian persekutuan Paskah. Mari kita akan ikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka kitab Wahyu Fatsal yang ke-17. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-17. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-17. Tampilnya seorang perempuan yang namanya Babel, dan seekor binatang buas. Memang secara kesatuan Babel ini adalah berbicara tentang agama palsu. Di dalamnya termasuk orang-orang Kristen yang tidak setia. Orang-orang Kristen yang tidak setia dalam iman, yang gugur dari iman, termasuk di situ. Sebab mereka nanti akan mengelompokkan diri, meninggalkan pengejaran, mengelompokkan diri untuk menjadi satu kesatuan, ditampung dalam satu wadah kota. Itulah Babel besar. Itu pengertian dari perempuan ini secara besarnya, secara kesatuan besarnya. Tetapi secara unit, secara sel dari Babel ini terdiri dari sel, merupakan batu-batu bata yang disusun menjadi satu kota, menjadi satu bangunan yang menjulang sampai ke langit. Saudara-saudaraku, demikianlah rencana manusia dalam kitab Kejadian Fatsal 11. Sementara kita melihat, saudara-saudaraku, yang namanya batu bata terbuat dari tanah itu menunjukkan pada kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Kehidupan umat manusia sama di mana-mana. Dari tanah yang dibentuk menjadi batu bata, rasanya sama semua. Batu bata di Eropa, batu bata di Amerika, batu bata di Tiongkok, batu bata di Indonesia, rasanya sama saja. Saudara-saudaraku, demikianlah umat manusia ini. Daging manusia ini sama, yang berbeda itu warna kulit. Dan di bawah lapisan kulit yang sangat tipis itu terdapatlah daging yang sama bagaikan batu bata, ya, sama aja. Jadi secara unit kecil-kecil, sel, saya istilahkan saja sel, saudara-saudaraku, Babel ini merupakan satu pribadi yang di dalamnya, dalam satu manusia ini terdiri dari tubuh rohani,
tubuh rohani itu yang harus dihiasi, ya, bagaikan seorang wanita, tidak dengan rambut yang berkepang-kepang, dengan emas dan sebagainya, tetapi sebagai orang yang selalu siap untuk beribadah. 1 Timotius pasal 2, ya, disebutkan situ. Sebagai seorang wanita itu perhiasannya adalah sebagai seorang yang selalu siap beribadah. Siap untuk beribadah, jangan lengah dimanapun kita berada. Sebagai seorang yang akan dibangun menjadi kota Yerusalem, bukan kota Babel, kota Yerusalem. Dalam hati kita ada satu tubuh rohani yang ingin selalu dilengkapi, dihiasi dengan tabiat ilahi, yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, makan makanan rohani. Itulah firman Allah, Roh El Kudus, kasih Allah, perjamuan suci, supaya kehidupan kita ini satu kehidupan yang dikuasai oleh Tuhan. Dan kemudian ada tubuh alamiah, tubuh jasmani. Ini terdiri dari darah daging. Itu sama dengan binatang. Maafkan saya gunakan istilah ini. Jadi kalau manusia ini hanya darah daging, itu tubuh sama dengan apa yang ada pada hewan. Hanya berbeda-beda dalam jenis kehidupan yang ada di dalamnya. Jenis kehidupan daging manusia lain dengan jenis kehidupan daging binatang, lain dengan jenis kehidupan daging ikan yang ada di laut, lain dengan jenis kehidupan daging unggas yang ada di udara. Jadi dari jenis kehidupan kita, jenis kehidupan yang ada dalam manusia itu sesungguhnya hembusan nafas dari Tuhan ke lubang hidung kita, membuat kita menjadi makhluk yang hidup, yang membutuhkan makanan. Begitu manusia itu dihembusi oleh Tuhan dengan rohnya, dengan nafas hidupnya, langsung Tuhan menempatkan manusia ini di Taman Eden dengan segala jaminan, baik air sungai. Saudara-saudaraku, 4 batang sungai di Taman Eden, kemudian ada pohon-pohon yang buahnya boleh dimakan dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan baik dan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan katakan jangan kamu makan, sebab begitu kamu makan, kamu akan mati, menjadi tidak ada. Jadi saudara-saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa manusia ini sesungguhnya mempunyai suatu kelebihan dari daging yang lain. Tapi saudara-saudaraku, kelebihan ini hanya berlaku jikalau tubuh rohani kita ini dipeliharakan. Hati nurani kita ini dipeliharakan. Dalam kitab Amsal, coba kita membaca dalam kitab Amsal pasal 4, tolong dibaca. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati nurani kita ini. Jagalah kehidupan rohani itu. Di situ dikatakan, dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu lebih dari apa yang harus dijaga. Jagalah hati lebih dari apa yang harus dijaga. Sebab kita seringkali digoda, seringkali kita diganggu, seringkali kita diperhadapkan dengan perkara-perkara
yang kalau hati kita tidak terpelihara, kita bisa terseret dalam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan bengis, perbuatan-perbuatan daging yang benar-benar bisa membawa kehidupan manusia itu kepada penghukuman Allah. Sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu lebih dari segala perkara yang harus dijaga. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau hati ini terpelihara, dia akan tumbuh. Tuhan katakan kita ini bagaikan ladang. Ladang itu bicara tentang adanya suatu pertumbuhan. Benih yang ditaburkan di ladang itu akan tumbuh dan berbuah-buah yang dapat dipersembahkan untuk mengagungkan Tuhan. Mari kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17. Jadi Babel, perempuan Babel ini, untuk pengertian secara unitnya manusia ini bicara tentang hati nurani manusia ini. Hati nurani manusia yang tidak terpelihara nanti dikumpulkan dalam satu kota disebut Babel besar. Disebut Babel besar. Itu terdiri dari Babel yang begitu banyak. Satu kehidupan rohani yang tidak terpelihara. Sebab kalau kehidupan rohani tidak terpelihara, kehidupan rohani tidak terpelihara, ia akan menggunakan tubuh daging ini. Dia akan menggunakan tubuh daging ini. Dia akan mengendarai tubuh daging ini untuk melampiaskan hawa nafsu. Nafsu buas, nafsu angkara murka, nafsu apa saja, saudara-saudaraku. Daging ini akan ditunggangi oleh hati nurani yang tidak terpelihara. Tapi kalau hati nurani kita terpelihara, tubuh ini, saudara-saudaraku, tubuh ini bagaikan kemah, bagaikan penyalut yang Tuhan berikan kepada kita selama berada di bumi ini. Dan kalau di dalam kehidupan hati nurani kita ini terpelihara, maka Roh Kudus akan tinggal bersama kita dalam tubuh kita yang fana ini. Dan kita dipelihara oleh Tuhan, kita disalut oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini satu keuntungan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, saya sudah jelaskan banyak tentang rahasia batin ini. Rahasia hati nurani Babel, perempuan itu. Sekarang atau saya juga sudah mulai sedikit tentang rahasia binatang. Rahasia binatang. Rahasia dari tubuh jasmani kita. Baiklah kita membaca ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ya. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ya, menuju kepada kebinasaan. Itulah binatang ini. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat binatang ini. Saya ulangi sekali lagi mengatakan, ini bicara tentang tubuh jasmani kita ini, yang terdiri dari darah daging, diciptakan oleh Tuhan dari lebu tanah, kemudian dihembusi dengan nafas hidup, barulah disebut manusia itu makhluk yang hidup. Perkataan makhluk yang hidup itu jelas sekali, manusia ini ada hubungan dengan Tuhan. Itu ada, ya. Kalau manusia ini ada hubungan dengan Tuhan, manusia itu di hadapan Tuhan disebut ada. Alkitab juga mengatakan ada. Dulunya manusia ini ada, diciptakan oleh Tuhan. Dia ada hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan menganggap dia merupakan satu ciptaan yang nyata. Ada. Lain dengan binatang-binatang. Jadi Tuhan sangat memprioritaskan segala sesuatu untuk manusia ini. Dia dianggap oleh Tuhan ada. Tapi kemudian dikatakan tidak ada.
Kapan tidak ada? Waktu manusia berbuat dosa. Waktu manusia putus hubungan dengan Tuhan. Waktu manusia meninggalkan Tuhan. Dia bukan sesuatu. Apapun kondisi hidupnya di dunia ini, dengan apapun juga, dengan kedudukan yang tinggi, dengan harta benda yang banyak, dengan kekuatan yang banyak dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak ada hubungan dengan Sang Pencipta, dia tidak ada. Dia tidak ada. Begitu manusia itu meninggalkan Tuhan, dia disebut tidak ada. Kita seringkali menyebutkan orang meninggal dengan istilah tidak ada. Oh, dia sudah tidak ada, sudah nggak ada. Padahal itu baru mati, tubuhnya itu mati. Tapi perkataan sudah tidak ada masih ada yang lebih parah, yaitu kalau manusia itu meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia bukan sesuatu, dia tidak ada, bukan apa-apa. Dia tidak ada, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita melihat bahwa harga kehidupan kita ini hanya berarti jika kita ada bersama Tuhan. Di satu waktu kita akan menjadi mengerti ini. Tetapi apakah sekarang kita belum bisa menerima atau mengerti? Saya akan tetap bicara tentang itu. Bahwa di saat kita meninggalkan Tuhan, di saat kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita menjadi tidak ada. Dan kalau kita sudah tidak ada, bukan berarti habis perkara. Sebab dikatakan di sini, dia akan muncul dari jurang maut. Ini tampilnya juga dari antikris binatang, sebab mereka dibuang ke dalam jurang maut itu. Akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Ini bicara dari api neraka. Ini masa penghukuman nanti. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu dijelaskan. Saya sudah sebutkan pada waktu kebaktian yang lalu. Mari sekarang kita lanjut pengertian rahasia dari binatang ini. Ayat yang ke berapa tadi? 8b. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Iya, ini tampilnya bersama antikris. Dunia akan heran, dan dalam Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu pasal 13, orang-orang akan mengakui, orang-orang yang namanya tidak tertulis ini, saudara-saudaraku, yang itu akan berkumpul menyatu dengan dan menyembah. Perkataan menyembah ini suatu persekutuan, ya. Akan bersekutu dengan antikris ini nanti kesatuan dari tubuh daging ini disebut binatang, ya. Antikris akan menyatu menjadi satu, jadi tubuh daging yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini satu kehidupan tanpa roh, itu akan menjadi satu dalam kesatuan tubuh daging. Jadi perkataan mereka akan heran, saudara-saudaraku, itu bukan cuma akan heran, tapi akan heran kemudian menyembah. Dari herannya ini terpikat hati untuk suka menyembah, untuk suka mengagungkan. Heran, untuk suka mengagungkan, suka menyembah. Waktu murid-murid melihat Yesus naik ke surga, mereka heran melihat Yesus naik ke surga. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran, dan seorang berpakaian putih datang mengatakan, dia yang naik ke surga itu demikian juga akan kamu lihat akan datang kembali. Ini suatu keheranan. Dan apa yang dilakukan? Dengan keheranan ini murid-murid itu kembali ke Yerusalem untuk kemudian bertekun berdoa. Bertekun
tekun berdoa. Dan saudara-saudaraku, dari tekun berdoa karena heran melihat Yesus naik ke surga ini, mereka dipenuhkan pada hari yang ke-50. Mereka berdoa 10 hari sesudah kenaikan. Saudara-saudaraku, itu berarti hari yang ke-50 sesudah kebangkitan. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekarang saudara-saudaraku, Tuhan masih membuka kesempatan bagi kita untuk terheran-heran. Terheran-heran nanti melihat kedatangannya yang kedua. Itu sama. Sekarang berita tentang kedatangannya. Kita lihat, kalau kita terheran akan berita tentang kedatangannya. Kita sebut dalam gereja ini berita mempelai, kabar mempelai. Itu kabar kedatangan Yesus yang kedua. Terheran-heran akan kedatangan Yesus. Sekarang terheran-heran dengan berita tentang kedatangannya. Sudah jelas saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar terheran akan berita Yesus akan datang kembali ini, kita tanpa disuruh, seperti murid-murid dulu, mereka ada dalam satu kesatuan. 120 murid di atas loteng, satu kesatuan. Kita sekarang, kita tidak tahu lagi jumlahnya, begitu banyak di seluruh dunia yang menanti kedatangan Tuhan. Terheran akan berita tentang kedatangannya. Apalagi waktu melihat dia datang. Keheranan ini akan disambut oleh Tuhan dengan pencurahan Roh Kudus. Disebutkan ketuangan Roh Kudus, hujan akhir. Jadi heran melihat Yesus naik ke surga. Itu disambut oleh Tuhan dengan mencurahkan roh. Terjadi kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Dengan keheranan kita mempersiapkan diri dan percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Keheranan yang ada dalam kita mendengarkan firman, melihat pekerjaan dari firman Allah dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keheranan itu akan mendorong kita untuk suka menyembah. Ini bukan disuruh, ini suatu dorongan. Seperti 12 murid menjadi 120 murid, tidak ada komando, tapi dari hati masing-masing tergerak untuk menyatu dalam satu kesatuan. Mereka berdoa sehati. Dan pada hari yang ke-10 mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara-saudara, bahwa kalau dalam sidang jemaat ini ada perhatian terhadap firman Allah, terhadap pribadi Yesus yang akan datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya yang suci buat kita sekalian. Dan ini saudara-saudaraku bukan suatu sistem manusia. Kepenuhan Roh Kudus bukan suatu sistem manusia, tapi ini pekerjaan Allah dalam hati-hati yang terdorong untuk suka menyambut kedatangannya. Roh Kudus dicurahkan, kegerakan Roh Kudus hujan akhir sebagai pertanda akhir dari kegiatan Roh Kudus. Masa Roh Kudus 2000 tahun akan berakhir. Sebab itu saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguh hati ini. Kita ini berada dalam kegiatan ini. Mari kita baca ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7 gunung sama dengan 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. 5 sudah jatuh. Yang satu ada. Yang satu masih ada. Dan yang lain belum datang. Yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dia akan tinggal seketika saja. Terus? Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian, satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi ini induknya ya. Ini pokoknya. Ini pokoknya. Tubuhnya itu juga raja. Kemudian kepala-kepalanya itu juga raja. Tanduk-tanduknya itu juga raja. Sudah dibaca tanduknya itu? Belum. Mari baca aja. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Ya, juga 10 raja yang belum mulai memerintah
tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Terus Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. iya, terus Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. iya, terima kasih. Ini bahagian ini banyak sekali ditafsirkan, saudara. Banyak tafsiran tentang hal ini, tentang mengatakan raja-raja ini, banyak macam tafsiran. Tapi pagi hari ini saya tidak mengambil salah satu tafsiran yang sekian banyak ini. Kita mau kembali ke Alkitab. Kita mau kembali apa yang Alkitab katakan. Untuk mengerti ini, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Saya berangkat dari ayat ini untuk membawa sidang jemaat melihat rahasia binatang ini yang tadi saya katakan bicara secara unit adalah tubuh jasmani kita. Secara kesatuan nanti ini pasukan antikris, saudara-saudaraku. Tetapi secara unit, secara sel dalam tubuh, itu adalah masing-masing pribadi, tubuh alamiah kita. Saudara-saudara, di sini dikatakan yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Kita akan melihat dalam surat Roma, ya. Kita lihat dalam surat Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1. Di sana kita akan menemukan pengertian dari raja-raja ini. Dalam surat Roma pasal 1. Surat Roma pasal pertama. Kita membaca surat Roma pasal 1. Saudara catat ayat 18 sampai dengan ayat 32. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara baca di rumah dan berdoa, saudara-saudaraku, mohon pengertian dari Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian bagi saudara. Tetapi mari kita akan membaca sekarang dengan tekun. Kita membaca mulai ayat 18 lebih dahulu. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Terus. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21, perhatikan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran mereka menjadi, ini mohon digarisbawahi, pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Terus. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kedua, hati menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Baca terus. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24.
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran yang terkutuk. Ayat yang ke-32. Sehingga mereka melakukan ayat apa 32. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya. Ayat 31 sebagai yang terakhir. 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, tidak mengenal belas kasihan. Kalau saudara baca ini, saudara-saudaraku, di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara nanti akan menjadi jelas melihat. Saya kasih tahu pada kita, saudara-saudaraku, saya sudah membaca, menekuni ini. Dari pembacaan ini ada 3 macam yang perlu kita perhatikan. Ada 3 macam. Yang pertama, menyangkut pikiran. Menyangkut pikiran. Ini yang pertama. Dikatakan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia yang tidak berguna. Ini raja, tapi raja yang kalah. Kalau raja kalah itu sia-sia namanya. Buat apa raja kalau raja itu kalah? Ya. Jadi pikiran ini pikiran yang sia-sia. Pikiran manusia ini sudah menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, hati yang bodoh dan gelap. Ini kelompok kedua. Hati yang bodoh dan gelap. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga. Ayat yang ke-28 disebut pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran-pikiran yang terkutuk. Ini orang yang mati perasaan. Pikiran yang terkutuk itu sama dengan mati perasaan, tanpa perasaan. Tanpa perasaan lagi. Saudara-saudaraku, perasaan itu mati. Jadi dari 3 kelompok ini kita menjadi tahu yang disebutkan 7 kepala. 7 kepala ini terdiri dari 3 kelompok. 7 kepala dari binatang ini terdiri dari 3 kelompok yang harus kita waspadai. Kelompok pertama, pikiran yang disebut pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Pikiran itu adalah simpulnya dari 5 indera kita. Ini raja yang disebutkan dalam kitab Wahyu Fatsal 17 itu. Ke-7 raja itu 7 gunung. Ke-7 kepala itu adalah 7 gunung. Di atasnya perempuan itu duduk. Ke-7-nya adalah 7. 5 di antaranya sudah jatuh. 5 di antaranya sudah jatuh. 5 ini adalah indera manusia. 5 raja ini yang menguasai manusia ini, saudara-saudaraku. 5 raja itulah indera. Apa yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan itu lidah dengan lidah. Yang diraba itu kulit,
Yang di bau itu fakta. Ini yang menguasai hidup manusia. Hidup manusia secara daging ini, saudara-saudaraku, sesungguhnya dipimpin, dikuasai, dirajai oleh 5 indera ini. Oleh 5 indera ini, saudara-saudaraku. Dan tidak satu pun dari indera kita yang belum berbuat dosa. Tidak ada satu pun indera yang belum berbuat dosa. Coba kita periksa mata kita. Apa mata kita ini benar-benar beres, mulus? Yang namanya manusia ini apa matanya mulus? Dari mata kita sudah banyak berbuat dosa. Karena mata ini menjadi pendorong, menjadi raja untuk kita berbuat dosa, menunggangi daging kita untuk melakukan dosa. Dari pembau kita banyak kali terjadi pertengkaran yang sebetulnya remeh, hanya karena gara-gara pembau, hanya gara-gara salah dengar. Kita sudah salah pengertian dan kita banyak melakukan yang salah oleh karena telinga kita ini sudah menjadi raja yang menyimpulkan, yang memutuskan, oh kamu dihina, oleh sebab itu kamu harus balas. Sudah membalas, kurang itu tambah lagi, sampai dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah telinga merajai perbuatan tubuh ini. Dia raja. Tapi raja yang sudah jatuh, herannya sekalipun sudah jatuh, dia masih menguasai manusia. Jadi 5 indera kita ini semuanya sudah menyeret manusia dalam perbuatan dosa. 5 raja ini semuanya dinyatakan sudah berbuat dosa. Dia adalah pintu hati. Itu sebabnya dalam Paskah nanti, saudara-saudaraku, dalam Paskah nanti kita akan bicara soal ini. Saya melihat suatu bayangan-bayangan, tapi apa itu yang akan kita bicarakan? Saudara berdoa dalam Paskah nanti mengenai 5 indera ini, saudara. Dalam satu kitab yang akan dibukakan pada Paskah nanti. Saya mohon saudara, indera ini yang sudah kalah ini sudah merupakan pintu dosa masuk dalam manusia. 5 indera yang sudah kalah ini, saudara-saudaraku, merupakan 5 pintu dosa masuk dalam pikiran manusia, dalam hati manusia, dalam perbuatan manusia. Sehingga manusia siapa yang dapat menolong manusia? Darah Yesus. 5 indera ini harus kena percikan darah Yesus. Semoga ini nanti akan menjadi berita pada hari Paskah nanti. Saya sudah merasakan tekanan Tuhan dalam hati saya, tapi saya masih bergumul untuk mohon penjelasan dari Tuhan. Tuhan juga sudah tunjukkan satu kitab yang akan dibahas. Tapi saya masih membutuhkan doa dari sidang jemaat. Kalau ini benar-benar merupakan satu kebutuhan sidang jemaat, kebutuhan kita sekalian. Sebab apa yang harus kita jaga sekarang hati kita. Jangan dinodai. Kita harus jaga hati kita. Lewat indera ini yang merupakan pintu dosa masuk dalam hati manusia, jangan sampai digunakan oleh setan. Caranya satu-satunya adalah 5 indera ini harus kena percikan darah. Satu-satunya penjaga yang paling kuat adalah percikan darah. Sebab begitu malak al-maut melihat ada darah pada pintu-pintu anak-anak Tuhan, pintu-pintu rumah anak-anak Tuhan, dia tidak masuk. Kita berdoa saudara supaya Tuhan tolong kita. Jadi ini raja yang pertama,
Golongan pertama, 5 raja ini sudah jatuh, sudah kalah. Kita harus bisa mengakui, saudara-saudara, bahwa 5 indera kita itu sudah menyeret manusia. Dan roh kita selalu, saudara-saudaraku, roh yang tidak disucikan, yang menggunakan daging, selalu dengan daging. Saudara-saudaraku banyak berbuat dosa oleh karena perintah dari indera ini. Perintah dari indera ini melakukan dosa kenajisan, dosa kebuasan, dosa kejahatan, apa saja. 5 indera ini. Yang kedua, kelompok kedua. Jadi ini raja ini bicara tentang komando, ya. Dia yang mengomando, dia yang memimpin. Jadi 5 indera ini sudah merupakan komandan yang memimpin manusia ke dalam perbuatan dosa. Komandan yang sudah jatuh, yang sudah dikalahkan, yang sudah kalah. Dan dia, saudara-saudaraku, selama tidak dijaga oleh darah Yesus, manusia akan terus berbuat dosa, akan terus berbuat dosa. Selama 5 pintu ini tidak dijaga oleh darah Yesus, saudara-saudaraku, tidak kena percikan darah Yesus, manusia itu akan terus berbuat dosa. Kelompok kedua, itulah yang disebut tadi dalam Roma pasal 1, hati yang bodoh. Sebetulnya yang bodoh itu pikiran, tapi di sini hati yang bodoh menjadi gelap. Hati yang bodoh menjadi gelap. Gelap itu artinya tidak ada persekutuan dengan terang. Hati yang bodoh tidak ada persekutuan dengan terang. Jadi kalau kita lihat, saudara-saudaraku, dosa-dosa yang disebut dalam ayat 23, ya. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 27. Ini, saudara-saudaraku, dosa yang sekarang merajalela di dunia akhir zaman ini. Ini dosa yang merajalela di dalam dunia yang, dan ini dilakukan, saudara-saudaraku, jelas bukan orang yang bodoh pikirannya, bukan orang bodoh pikirannya, tetapi orang yang bodoh hatinya, yang benar-benar gelap. Jadi bukan cuma pikirannya bodoh, pikirannya itu sudah dibodohi sampai tidak tahu mau sebut bagaimana itu. Sudah segitu bodohnya sampai segala sesuatu yang harus tidak dilakukan oleh seorang yang pandai, umpamanya seorang yang berkedudukan tinggi, seorang yang dikatakan golongan atas, melakukan dosa semacam ini. Bahkan luar biasa, saudara-saudaraku. Kalau saudara membaca ini, saudara akan lihat itulah dilakukan oleh orang yang hatinya bodoh, yang sulit untuk kembali kepada Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan, hanya kalau dia membuka pikirannya yang bodoh itu, menyerangi sampai di dalam hatinya yang gelap itu, baru dia bisa tertolong, terlepas dari dosa yang disebut di sini. Saya singkatkan saja dosa yang paling menonjol dalam ayat 22 sampai dengan 26 itu nomor 1 pemberhalaan. Nomor 1 pemberhalaan. Pemberhalaan. Nomor 2 tentang dosa seks. Dosa seks. Seks yang aneh-aneh, saudara-saudaraku. Dan ini dilakukan bukan oleh orang bodoh pikiran, tetapi orang yang hatinya bodoh, yang sudah sempat menjadi gelap untuk tidak mau menerima nasihat, teguran firman, nasihat firman. Kalau manusia ini masih mau mendengar firman Allah, saya sebagai seorang gembala badan mengucap syukur kepada Allah.
Kalau orang sudah terjerumus dalam dosa yang disebutkan ini, sebab itu satu kenajisan yang dibawa oleh wanita namanya Isabel. Saudara-saudaraku, dan ini sungguh-sungguh mengerikan. Kalau melihat keadaan semacam, kalau saja orang ini masih mau mendengar firman, kita tidak usah nuntut terlalu banyak, masih mau mendengar firman. Tidak usah mendengar firman, masih mau duduk di dalam gereja, masih mau duduk dalam perhimpunan anak-anak Tuhan, masih ada harapan untuk tertolong. Sebab bagaimanapun sedikitnya ia masih terimbas dengan terang dari Allah. Saya selalu menasihatkan, bagaimanapun mungkin kita tidak mengerti firman, tetapi kalau kita selalu ada dalam perhimpunan anak-anak Tuhan dengan satu kerinduan untuk ditolong oleh Tuhan, masih ada harapan. Tapi kalau sudah tinggalkan Tuhan, saudaraku, perhatikan, dengan hati yang gelap terjun di tengah-tengah kegelapan, siapa mau tolong? Sebab itu kalau saudara dalam percobaan bagaimanapun, memang biasanya dalam percobaan sulit untuk konsentrasi. Mau mendengar khotbah sulit, sebab saudara dikuasai oleh percobaan. Saya selalu nasihatkan, datang di gereja, duduk, biar pengaruh urapan Roh Kudus, pekerjaan dari firman yang bekerja di tengah-tengah sidang jemaat, sedikitnya nyerempet, itu sudah sangat membahagiakan. Ada tertolong. Kalau hari ini disinggung oleh firman, diserempet oleh firman, besok, lusa, satu waktu kemurahan Tuhan itu akan benar-benar bisa berlaku, mengerjakan pertolongan dan kelepasan. Jangan hati ini bodoh, gelap. Begitu jatuh dalam berbuat dosa, langsung tinggalkan Tuhan. Ini bodoh dan hati yang gelap. Ini tindakan yang tidak boleh kita ambil. Kita harus ngambil tindakan yang bijaksana. Kalau kita lihat, saudaraku, dosa-dosa ini bukan dosa yang diperbuat di hari-hari ini, bukan orang-orang bodoh. Ini perbuatan dosa di kalangan-kalangan yang banyak kali harus mendapatkan penghormatan. Dan memang kita mungkin sedang menghormati dia, sebab dia punya kedudukan, punya jabatan, punya kepandaian dan sebagainya. Tapi perbuatan ini, perbuatan yang sangat dosa. Pemberhalaan dan dosa seks, dosa akhir zaman. Ini satu, dikatakan dia ada, dia sudah ada. Raja ini sudah ada. Hati yang bodoh, hatiku itulah rajaku. Tapi yang kalau hati yang gelap menjadi raja, itu berarti kita dibawa kepada raja kegelapan. Ini hati yang gelap mau menjadi raja. Coba bayangkan, kalau kita diperintah oleh lima indera, itu raja yang sudah kalah, yang tidak bisa diandalkan pertolongannya. Saudara-saudaraku, sudah begitu tidak bisa diharap, apalagi kalau raja yang gelap ini menguasai tubuh kita, menguasai manusia. Sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-28 disebut pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran-pikiran yang terkutuk. Ini perasaan yang mati. Ini berarti sudah ada dalam pehukuman. Pikiran yang terkutuk, perasaan yang mati. Sebetulnya istilah perasaan, istilah yang katakan perasaan, itu seharusnya menanggung atau memuat rasa kasih sayang, belas kasihan, iba. Itu sebetulnya istilah dari perasaan. Istilah dari perasaan. Harusnya manusia ini ada kasih sayang, ada rasa iba, ada rasa solider satu dengan yang lain, saudara. Tetapi di sini dalam ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31,
Saudara-saudaraku, perasaan itu benar-benar mati. Coba baca ayat 31, ulangi. Tidak berakal, Tidak berakal, tidak setia, tidak setia, tidak penyayang, tidak penyayang. tidak mengenal belas kasihan. Ini dengan istilah tidak mengenal belas kasihan, itu artinya orang ini punya perasaan mati. Ini perasaan dari antikris nanti. Coba bayangkan kalau dia menyiksa orang. Kalau dia menyiksa orang, tidak punya perasaan, tidak ada belas kasihan, sedikit pun tidak ada. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, pikiran yang terkutuk penuh dengan rupa-rupa keren. Ayat 29, ayat 28, coba lebih baik dibaca. Ini raja yang akan datang. Ini tindakan yang akan datang di bumi ini. Dunia ini akan dikuasai oleh raja ini dengan sifat ini, tanpa perasaan. Baca. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran yang terkutuk apa itu? Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Inilah kelompok yang ketujuh. Raja, satu raja yang akan datang. Dikatakan dalam kitab Wahyu itu 5 raja sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Memang Tuhan, inilah nanti yang akan pengaruh kuasa yang akan menyengsarakan anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang ketinggalan akan disengsarakan, tapi waktunya dipersingkat. Sebab kalau tidak dipersingkat, maka tidak ada orang yang bisa selamat dari orang-orang yang ketinggalan ini. Jadi saudara perhatikan ini daging ini, saudara-saudaraku, secara unit, secara sel dari tubuhnya Babel ini. Kalau kita tidak bawa sekarang kepada Tuhan, saudaraku, kita tidak bawa kepada darahnya Tuhan untuk menyingkirkan segala kegelapan, untuk menutup dosa masuk dalam kehidupan kita, untuk memberikan kita kehidupan, maka kita tidak ada harapan. 7 kepala ini sudah benar-benar mengerikan. Sekarang 10 tanduk. Saya sampaikan aja secara garis besar seberapa banyak yang saya terima dari Tuhan. Jika Tuhan izinkan akan diungkapkan. Memang saya lihat masih banyak harus diungkapkan, tapi harus berdasarkan Alkitab. Dikatakan dalam, kita kembali pasal yang ke-17 kitab Wahyu ayat 9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Jadi untuk mengerti ini bukan akal, bukan pikiran biasa, tetapi akal yang mengandung hikmat. Akal pikiran yang dikuasai oleh firman. Jadi kita harus menjelaskan ini berdasarkan firman Allah. Dalam pengkhotbah di sini dikatakan ada 10 tanduk. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. 10 tanduk ini adalah 10 raja. Mari kita membaca dalam pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Dari sini mungkin Tuhan akan memimpin kita. Mari kita sambil menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi di sini bicara tentang hikmat, ya.
akal yang mengandung hikmat. Jadi hanya bisa disorot lewat hikmat dari Tuhan. Hikmat itu firman. Firman yang digunakan. Firman yang dipraktekkan. Menjadi hikmat, menjadi kebijaksanaan. Kita baca ayat 19 dan 20. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Iya. Jadi hikmat ini sebetulnya satu kekuatan, ya. Jika kita memiliki hikmat, kita memiliki kekuatan. Tanduk itu bicara tentang kekuatan. Binatang ini mempunyai 10 tanduk, mempunyai kekuatan. Baca terus. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Di bumi sebenarnya tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Iya, tidak ada orang benar yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali satu, itulah Tuhan Yesus. Dan dalam Injil Yohanes dia katakan, siapa di antara saudara-saudara, siapa yang di antara saudara sekalian yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada seorang pun. Hakim Agung Pilatus juga tidak bisa. Imam besar tidak bisa menunjukkan dosa. Sahabat-sahabatnya tidak bisa menunjukkan dosa. Saksi-saksi, musuh-musuh, pembenci-pembencinya juga tidak bisa membuktikan dosanya. Tidak bisa. Hanya satu itu yang Yesus, Allah menjadi manusia, dia yang tidak berbuat dosa. Selain dari itu semua manusia berbuat dosa. Dalam ayat 19, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. 10 penguasa dalam kota. 10 tanduk. 10 tanduk. 10 penguasa dalam kota ini. 10 penguasa dalam kota. Sekarang kita mau periksa kita ini dikuasai oleh siapa. Kalau hidup kita ini bagi Tuhan, kita ini sedang dikuasai oleh siapa? Kekuatan kita ini dari mana? Di sini kota menawarkan kekuatan. Daging ini, saudara-saudaraku, memiliki kekuatan 10 kekuatan kota. 10 kekuatan kota. Kita akan membaca itu di dalam Ayub, kitab Ayub pasal 28. Kitab Ayub pasal yang ke-28. 10 penguasa kota ini siapa? 10 penguasa dunia ini siapa? Mari kita membaca, saudara-saudara. Kita dasarkan Alkitab. Kitab Ayub pasal yang ke-28. Ini 10 penguasa dunia sekarang ini. 10 penguasa kota. Ayub pasal 28. Ayub pasal yang ke-28. Kita membaca mulai ayat 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Ulangi. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ya, memang kita sudah dalam pengkhotbah tadi, kalau kita mendengarkan khotbah itu, kita akan menjadi tahu bahwa sesungguhnya kekuatan ini bukan kekuatan dari dunia. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, kalau kita merasa kuat, ada orang lebih kuat. Kalau kita merasa pandai, ada orang lebih pandai. Tapi di sini dijamin hikmat itu lebih kuat dari 10 penguasa kota. Tapi sekarang masalahnya, di mana kita mau dapat hikmat itu? Masalahnya, di mana hikmat itu diperoleh? Di mana tempat akal budi sekarang ini? Ini masalah, saudara-saudara. Kita sudah tahu bahwa kekuatan kita dari hikmat ini. Dalam 1 Korintus pasal 1 disebut dari korban Kristus.
Kita mempunyai hikmat dan kekuatan dan kuasa Allah. Berita tentang salib itu kuasa dan hikmat Allah. 1 Korintus 1. Saudara-saudaraku disebutkan di situ. Tetapi sekarang bagaimana, di mana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Di mana tempat akal budi? 13. Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jalan ke sana itu seperti tertutup. Jalan kepada hikmat itu tidak diketahui oleh orang. Coba bayangkan saudara-saudaraku sekarang ini. Bayangkan kalau di dalam kebaktian kita diberitakan tentang salib itu, banyak orang nggak mau tahu. Bagaikan tertutup pintunya. Jalan kepada hikmat yang dari Allah itu banyak kali tertutup oleh daging ini. Orang Israel, orang Yahudi mencari. Saudara tahu tanda pada Ayub ini, kitab Ayub ini, supaya saya tunjukkan dulu bagaimana hikmat yang sesungguhnya itu. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Sebab manusia bertanya-tanya. Ayo kita membaca ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Iya, orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Mencari pengetahuan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Iya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Di kalangan Kristen tak tahu hikmat, di kalangan orang dunia, orang Yunani, satu kebodohan. Hikmat dari Allah ini satu kebodohan, seperti tertutup. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kuasa dan hikmat. Terima kasih. Kami sedang memberitakan Kristus yang tersalib. Sementara dunia ini kehilangan jalan. Sebab terhalang dengan tidak adanya tanda. Terhalang dengan pengetahuan-pengetahuannya. Maka Kristus diberitakan. Kristus yang tersalib. Ini yang banyak kali sekarang orang tidak mau beritakan lagi. Tentang Kristus yang tersalib. Orang tidak mau beritakan Kristus yang tersalib. Nanti orang tidak mau datang di gereja. Banyak kita mencari tanda. Boleh-boleh saja. Tanda itu juga tidak salah. Pengetahuan dunia ini juga tidak salah. Tapi kalau dia sempat membendung, dia menghalangi kita untuk sampai kepada kekuatan hikmat Allah. Maka ini satu kerugian besar. Kita kembali dalam Ayub 28. Kita baca kembali ayat 12 sampai 13 secara keseluruhan. 12 dan 13. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Iya, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Jalan ke sana tidak diketahui oleh manusia. Manusia sudah tersandung dengan ingin melihat tanda, ingin mendapati hikmatnya dunia ini. Terus? Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Ayat 14. Kata samudra raya. Kata lautan besar, kata samudra raya. Ia tidak terdapat di dalamku. Biar kita menyelam laut, tidak ada di sana. Tidak ada di dalamku. Kata samudra raya, ia tidak ada di dalamku. Terus. Dan kata laut. Kata laut. Ia tidak ada padaku. Ia tidak ada padaku. 15. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Iya, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni.
Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Harganya tidak bisa ditimbang dengan perak, dengan emas. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir. Tidak bisa dinilai dengan emas Ofir. Ataupun dengan permata krisopras Iya. yang mahal. Iya. Atau dengan permata lasurit. Iya, terus. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca. Iya. Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik ablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Terus. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Iya. Disebutkan di sini beberapa benda yang sangat berharga. Beberapa benda yang sangat berharga. Saya sudah periksa Alkitab saya ini, kemudian dengan penguasaan bahasa yang sangat minim, saya coba baca dalam bahasa Inggris. Saya menemukan 10 benda-benda yang disebutkan di sini. 10 benda-benda yang disebutkan di sini merupakan suatu kekuatan yang sekarang dikejar oleh manusia. 10 kekuatan yang dikejar oleh manusia. Jadi saya menghitung, saudara-saudaraku, memang ada 10 kekuatan dalam benda-benda ini. Dimulai dari emas, kemudian perak, kemudian disebutkan emas Ofir, ya, emas dari Ofir. Kemudian disebutkan tentang onyx atau krisopras. Kemudian lasurit atau safir, ya, ini permata-permata mahal. Kemudian disebutkan kaca, diimbangi oleh emas atau kaca. Kaca di sini sebetulnya hablur, kristal. Kemudian permata-permata dari batu-batuan. Mulai dari batu karang. Mulai dari batu karang. Batu karang yang indah-indah. Batu karang itu indah, saudara-saudaraku. Jangan lihat batu karang yang ditaruh di jalan itu. Itu koral juga, tapi ada yang indah, yang mahal. Kalau saudara terbang di Indonesia bagian timur sana, yang saya sudah lihat di dekat Manado itu, kalau kita mau turun, kita lihat lautan itu berwarna-warna indah. Itu sebetulnya karang. Karang-karang yang ada di laut itu mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya. Dan kalau saudara di Bitung, saudara lihat nanti orang menjualkan batu-batu karang bagaikan bunga-bunga. Memang indah. Itu batu karang. Itu koral. Semua ini ada ayat-ayatnya, saudaraku. Semua ini ada ayatnya. Saya sudah catat ini, tapi tentunya kita tidak bisa membaca pada pagi hari ini. Semua ini ada, dan ayat-ayat menunjukkan bagaimana kekuasaan yang ada pada benda-benda ini menguasai manusia. Ada rubies, ada topax atau topex, mana orang-orang Inggris ini? Ya, topas. Ya. Ini semua merupakan benda-benda yang menguasai dunia sekarang ini, saudara-saudara. Ini kekuatan dari daging. Kalau saya singkatkan 10 tanduk ini itu berbicara tentang mamon, tentang kekuatan uang dan sebagainya. Ini 10 kekuatan. 10 kekuatan yang ada di kota. 10 kekuatan yang membangun dunia ini, saudara-saudara. Itu merupakan ujung tanduk dari daging ini. Daging ini kalau dia punya emas, kalau dia punya uang, dia bisa lakukan apa saja. Dia punya kekuatan. Kekuatan dari uangnya,
Dari emasnya, dari peraknya, dari berliannya, dari apa saja. Harta benda yang semua. Itu ujung tombak. Saudara-saudaraku. Dan dengan ujung tombak ini, dia sekarang ingin berperang melawan Tuhan. Oh saudara-saudaraku, biar kita sadar sekarang ini. Kita diberkati oleh Tuhan dengan memiliki apa saja. Tetapi harus kita jaga bahwa hikmat lebih kuat dari 10 kekuatan dunia ini. Lebih kuat. Apalagi kalau cuma baru mempunyai uang. Baru mempunyai emas 4 gram. Jadi cincin. Sudah mau melawan Tuhan. Mau malu sedikit lah. Sudah mau lupakan Tuhan. Baru ditawari. Daripada masuk gereja datang sini saya kasih emas 10 gram. Pilih mana? Pilih emas 10 gram atau masuk gereja? Banyak kali pilih, aku pilih masuk. Ambil 10 gram itu. Tidak usah masuk gereja. Masuk gereja masih boleh besok. Dia tidak tahu pulang ambil 10 gram, ditot. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Boleh pakai perhiasan, tapi hari-hari ini rasanya bukan zamannya. Bukan zamannya saudara-saudaraku. Hikmat lebih kuat dari 10 ujung tombaknya dunia ini. Saudara bisa baca dalam ya, saya juga cuma baca ini, bahasa Inggrisnya itu saya cuma cocok-cocokkan aja. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, cocok-cocokkan. Saya hitung-hitung 10 ujung tombak. Pembangunan dunia ini dikuasai oleh mamon ini, saudara. Kekuatan dari daging ini. Punya uang rasa kuat. Baru emas, baru perak. Belum kalau punya. Wah, saya tidak bisa menyebut kembali itu nama-namanya ini. Kalau sudah mempunyai itu, rasa-rasanya kita seperti sudah memiliki. Kalau saudara sudah memiliki 10 ini, saudara sudah memiliki dunia, saudara. Memiliki dunia. Seluruh dunia sudah miliki. Tapi tahulah saudaraku bahwa itu tanduk dari binatang. Jangan hidup di ujung tanduk dari binatang ini. Jangan hidup dari ujung tanduk dari binatang ini. Sekali lagi Tuhan memberkati Ibrahim dengan begitu banyak emas, perak dan sebagainya, binatang-binatang. Tapi Ibrahim tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati umatnya. Tetapi kita harus memilih hikmat dari Allah jauh lebih kuat daripada kekuatan tombak ujung tanduknya daging ini. Ini ujung tanduknya daging ini. Semua yang disebut ini ujung tanduknya dari daging. Padahal hikmat itu jauh lebih kuat dari ujung tanduknya dunia. Sebab itu biar kita sekarang berhikmatlah. Dalam Paskah nanti diberitakan tentang darah, diberitakan tentang Kristus yang tersalib, merupakan hikmat dan kuasa Allah, tetapi juga merupakan suatu pelindungan dari anak-anak Tuhan. Sebab darah ini akan menghalangi pengaruh kuasa maut yang akan datang, menutup jalan masuknya dosa dalam hidup manusia. Emas tidak bisa menutup jalan masuknya dosa dalam hidup manusia. Emas tidak bisa menyelamatkan manusia dari maut. Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita, Dia yang sudah bangkit, Dia yang sudah naik ke surga, Dia yang akan datang kembali. Dialah yang akan memberikan kita suatu kekuatan yang mendasar dan sungguh-sungguh terpelihara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita sekarang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan dengan firman, kita diberkati oleh Tuhan dengan harta benda. Kita tidak bisa menyangkal itu. Saudara-saudaraku, soal banyak dan sedikitnya itu bukan ukuran dari berkat. Ada orang memiliki banyak tetapi bukan berkat, tidak jadi berkat. Ada orang memiliki sedikit tetapi itu berkat. Biarlah kita bisa memandang segala sesuatu apa yang kita terima dari Tuhan,
merupakan berkat yang kita harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Coba saudara perhatikan bagaimana daging ini dikuasai oleh 7 raja, 10 tanduk. Dia arahnya kemana? Mau berperang dengan anak Allah. Mari kita lihat. Saya akan tunjukkan ini dan arahkan sidang jemaat untuk berada di mana. Wahyu 17 ayat 13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Iya, terus mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Iya. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Iya, mereka yang bersama-sama dengan dia. Kalau sekarang kita mempunyai suatu pikiran yang jelas, tidak pikiran yang disebutkan dalam surat Roma itu pikiran yang tidak benar, pikiran yang sia-sia. Kalau kita memiliki hati yang terang, kalau kita memiliki pikiran yang diberkati oleh Tuhan, tidak menjadi pikiran, itulah mereka bersama-sama dengan dia juga. Terus baca, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Iya, yang telah dipilih dan yang setia. Inilah akan menang. Mari kita perhatikan saudaraku, supaya kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang setia sampai Tuhan datang. Kesetiaan ini kekuatan. Kesetiaan ini merupakan kekuatan untuk menyambut datangnya Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerti rencana Allah. Setiap orang yang tahu rencana Allah dalam panggilannya, dia tidak mungkin gugur. Panggilan ini disertai dengan rencana Allah. Panggilan itu disertai dengan rencana Allah. Dan ini yang kita harus mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita pikiran yang bijaksana untuk di dalam panggilan kita mau apa. Orang yang pasif, yang tidak mau ambil bagian apa-apa setelah kita dipanggil oleh Tuhan, ini menjadi bodoh dalam kehidupannya. Kita dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan sesuai rencana Allah. Kita berhak, saya ulangi, kita berhak untuk menanyakan kepada Tuhan, rencana Tuhan memanggil saya ini untuk apa? Roma 8. Coba Roma 8, tidak apa-apa saya tunjukkan supaya lebih jelas pada pagi hari ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 bagian terakhir. Ayat baca aja seluruhnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Banyak kali Tuhan bicara langsung dalam hati kita. Lain kali lewat gembala, lain kali lewat khotbah, lain kali lewat tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Harus tahu rencana Allah apa. Kalau kita dipanggil, punya kemampuan apa, punya apa, dan bisa melakukan apa. Coba mohon kepada Tuhan. Tuhan, panggil saya. Sekarang saya duduk sudah di bahagian musik. Coba pikir panggilanmu sebagai pemain musik, panggilanmu, rencana Allah sebagai penyanyi, sebagai apapun. Apa sudah sesuai atau enggak? Allah punya rencana. Allah punya rencana.
Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya, ini orang dipilih, ditentukan, dipastikan. Terus untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya. Coba baca kembali di rumah ini. Tekuni, kita ini dipanggil, kita ini telah dipilih, bukan akan dipilih lagi. Yang dipanggil, yang terpanggil, yang telah dipilih. Yang telah dipilih untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1 disebut banyak orang yang pandai, tetapi kok kita ini dipilih oleh Tuhan. Waktu kita dipilih, Tuhan katakan, coba lihat kita dipilih oleh Tuhan. Coba dilihat kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Dengan keadaan kita yang sangat minim sebenarnya. Padahal di dunia itu begitu banyak orang yang seharusnya bisa. Tetapi kok kita yang dipanggil, kok kita yang dipilih. Coba mikirkan sejauh itu. Berapa banyak penyanyi-penyanyi di dunia ini, kok saudara dipilih menjadi seorang penyanyi dalam rumah Allah. Coba pikirkan itu. Begitu banyak orang yang pandai main musik, saudara dipilih, ditetapkan untuk bermain musik. Coba mikirkan itu. Berapa banyak guru-guru di dunia ini, saudara dipilih jadi guru sekolah minggu. Itu bukan secara kebetulan. Kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan pilih, sekarang yang terakhir, setia sampai Tuhan datang. Yang penting di dalam hari-hari ini, ketekunan kita. Setia itu sama dengan tekun. Coba baca ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, untuk sampai kemuliaan ini hanya setia. Kekuatannya hanya setia. Kalau nggak setia, nggak bisa sampai. Nggak bisa sampai kepada kemuliaan. Untuk sampai dipermuliakan, itu melewati langkah-langkah ini. Langkah terpanggil, langkah ditetapkan, langkah ketekunan setia. Dalam Ibrani pasal 10 disebutkan untuk menanti kedatangan Tuhan sekarang ini. Yang kita pentingkan, yang kita butuhkan adalah ketekunan. Puji Tuhan. Dan inilah yang dikatakan, dia yang akan menang. Kitalah yang akan menang. Yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Yang dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu akan berperang melawan melawan daging ini, melawan binatang itu, dan kita pemenangnya. Puji Tuhan. Sebab itu mari, hidup kita jangan ada yang sia-sia. Tubuh jiwa roh kita jangan sia-sia, jangan nganggur dalam ladang Allah. Jangan menganggur. Kita bersama bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah nyanyian, jiwaku haus, haus akan firman, akan cintamu. Kita berdiri bersama-sama, lakukan nyanyian ini. Biar kita mohon hal-hal yang penting. Well,
setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu yang kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. kita angkat tangan kita dua ke atas. Jiwaku haus, Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. hidup di bumi ini ditandai dengan ketidakpuasan. Jiwaku rindu, rindu Tidak puas akan cinta-Mu. dalam mencari nafkah, tidak puas dalam nikah, bahkan dalam ibadah pelayanan pun kita masih dikejar dengan ketidakpuasan itu. Agar kasih-Mu Sehingga banyak kali kita lari tanpa arah, mau mencari kepuasan. Oh Yesus, oh ini jawaban. Yesus jawaban. Yesus jawaban untuk kepuasan dalam nikah. Yesus jawaban untuk kepuasan